Selain harus menyajikan alur cerita yang menarik, sang sutradara film juga wajib menyuguhkan sinematografi yang memukau. Nah, jika kedua unsur ini bisa ditonjolkan dalam sebuah film, peluang untuk penonton dalam menonton film ini akan berjubel. Tapi tak hanya itu loh guys, penetapan judul juga tak kalah pentingnya untuk dipikirkan secara matang-matang. Judul harus dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang, agar calon penonton bisa mengerti apa yang disampaikan film tersebut hanya dengan melihat dari judulnya saja. Nah, kali ini Update Pro akan membahas judul film Indonesia yang paling nyeleneh. Namun, sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel Update Pro. Susahnya jadi perawan. Film ini bercerita tentang Hailey Nova Eliza, seorang musisi berbakat yang terpaksa bekerja sebagai pramusaji di sebuah bar untuk menghidupi dirinya. Hailey memiliki cita-cita untuk memiliki pasangan yang sesuai dengan prinsip hidupnya. Selain itu, ia juga mempunyai mimpi untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses. Sayangnya, kehidupan pribadinya tidak seperti harapannya. Dia kerap patah hati, ditipu, ditinggal, disakiti oleh laki-laki yang lagi dekat dengannya. Nah, untuk menghibur dirinya, ia mengisi acara di tempatnya bekerja, menyanyi dan membawakan lagu-lagu ciptaannya. Berbicara tentang perawan, menurut kalian emang susah ya menjaga keperawanan itu? Apakah karena pergaulan anak muda zaman sekarang yang terlalu mencontoh ke barat-baratan? Atau karena imannya nggak kuat? Pacar hantu perawan. Entah kenapa ya guys, film-film horor kita pada saat itu banyak dibintangi oleh artis-artis panas luar negeri. Seperti pada film ini, Vicky Faith dari Amerika dan Misa Campo model seksi dari Filipina. Film yang bergenre horor ini juga dibintangi oleh Dewi Persik, sang penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyangan erotisnya. Jadi, film ini mungkin mengambil judulnya dari berita yang heboh saat itu, yaitu Dewi Persik yang melakukan operasi agar kembali perawan. Padahal kan doi sudah menikah 2 kali ya, sama Saiful Jamil dan Aldi Taher. Buat apa ya mau jadi perawan lagi? Kan susah jaga keperawanan. Pocong Mandi Goyang Pinggul. Pocong Mandi Goyang Pinggul adalah film horor atau komedi Indonesia yang dirilis pada 28 April 2011 dengan disutradarai oleh Yoyok yang dibintangi oleh Sasha Grey. By the way, kalian semua tahu nggak sih sama sosok si Sasha Grey ini? Kalau belum tahu, buruan gi browsing. Aku tunggu ya. Aku masih mikir keras nih, kok mau ya si Sasha Grey ini main film di Indonesia? Apa karena dikasih sesuatu yang besar sama sutradaranya? Honornya maksudnya? Nah, balik lagi nih ke topik. Judulnya agak menggelitik sih guys. Masa sih pocong itu mandi? Sambil mandi, goyang pinggul? Coba aja deh bayangin. Anda puas? Saya loyo. Nah, ini satu lagi nih, film tanah air bergenre komedi seks dewasa hadir di tengah-tengah masyarakat dengan dalih menghadirkan sejumlah pelawak ngetop seperti Komeng, Andi Soraya, Ruben Onsu, dan juga Yeyen Lydia. Film bertajuk Anda Puas Saya Loyo ini diharapkan mampu menggelitik selera humor penonton. Namun ketika kita membaca dan membayangkan judulnya, maka pikiran kita akan melayang kemana-mana, menerjang batas-batas yang ada, membayangkan yang enggak-enggak. Tapi tergantung orangnya sih. Hayo, kalian lagi membayangkan apa kalau baca judul film ini? The Wedding dan Bebek Betutu. Termasuk salah satu film komedi Indonesia terbaik yang paling lucu dan seru, film ini bisa dijadikan hiburan akhir pekan bersama keluarga setelah beberapa hari penat dengan dunia kerja atau rutinitas lainnya. Rupanya film ini merupakan sarana bernostalgia bagi para personil ekstravaganza yang sempat tenar di zamannya. Jalan cerita film ini berkaitan dengan pernikahan akbar yang membuat film ini unik dan semakin seru, yakni keikutsertaan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam adegan film. Bagi Anda yang merupakan penggemar ekstravaganza dan kangen dengan para personilnya, film ini cocok nih untuk mengobati kangenmu terhadap kegokilan dan kelucuan mereka.
By the way, judulnya kayak makanan dari Pulau Bali itu ya. Ada Apa Dengan Pocong? Ada Apa Dengan Pocong adalah film horor komedi Indonesia yang dirilis pada 23 Juni 2011. Dari judulnya sih, film ini memang dibawa ke arah komedi ya. Kita diajak melihat tokoh pocong yang selama ini seram menjadi lucu. Mungkin karena sang sutradara masih ingin mempertahankan beberapa sisi ngeri, maka tidak seketika kemunculan pocong menjadi bahan tertawaan. Dengan gambar yang biasa-biasa saja, film ini mengandalkan tokoh-tokoh komedi untuk membangun cerita, seperti Zaki Zima, Haji Bolot, dan Po Ate. Sebagai pelengkap dan pemanis, Joanna Alexandra melengkapi film ini. Mungkin terinspirasi juga ya dari film AADC, Ada Apa Dengan Cinta. Namaku Dik. Kalau dalam bahasa Indonesia, Dik itu nggak ada arti negatifnya sih. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, tahu kan? Singkat kata, film ini dibintangi oleh Tora Sudiro, Marissa Nasution, Delvina Veronica, Maria Agnes, Indra Bekti, Richa Novisa, dan Ari Untung. Dan disutradari oleh Teddy Suriatmaja. Film ini bercerita tentang seorang cowok yang merasa gampang banget mendapatkan cewek yang dia inginkan, sehingga dia menjadi playboy. Tapi sepandai-pandainya tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Dia disumpahin sama cewek yang dia sakiti hatinya. Itunya bisa bicara. Nah, bagi cowok-cowok jangan suka nyakitin hatinya cewek ya. Gawat kan kalau disumpahin, itu kamu bisa bicara. Pencet sana, pencet sini. Film layar lebar terakhir dari Warkop DKI ini menceritakan tentang usaha Dono untuk mengibuli pamannya agar diberikan mobil. Usahanya dengan Indro dan Kasino untuk meminta pertolongan rupanya berbuah hasil. Sayangnya, saat tengah menikmati mobil baru, ketiganya dihalangi oleh dua orang gila yang menyamar sebagai polisi dan membawa mereka ke petualangan di rumah sakit jiwa. Kalau membahas film legend Dono Kasino Indro, ini emang kebanyakan judulnya nggak akan nyambung sama isi dari filmnya. Tapi emang sih sudah kebiasaan dari sutradara film DKI ini. Kalau judulnya mengambil dari istilah-istilah yang pada saat itu lagi ngetren atau lagi dibincangkan banyak orang. Bahkan terkadang terkesannya vulgar. Quickie Express. Tora Sudiro memerankan karakter Jojo, di mana diceritakan Jojo ini sedang merasakan bagaimana kerasnya hidup di Jakarta. Setelah itu Jojo melamar kerja di perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemuas hasrat wanita alias gigolo. Akan tetapi perusahaan tersebut dikaburkan sehingga menjadi perusahaan pizza. Nah, itu sekilas isi dari film tersebut. Kalau kita membayangkan judulnya aja nih tanpa menonton filmnya, mungkin bisa saja akan terpikir bahwa film ini mungkin bercerita tentang perusahaan ekspedisi barang yang mengantarkan barang dengan cepat, atau mungkin bercerita tentang minuman quickie. Quickly kali ya. Enak toh zamanku, piye kabare? Meski menggunakan jargon populer di masyarakat tentang kerinduan terhadap mendiang Presiden Soeharto, namun film itu tak berhubungan sama sekali dengan kisah penguasa Orde Baru itu. Film ini dibintangi artis-artis muda yang sedang naik daun, seperti Ismi Melinda, Panji Adimas, Ratu Erina, Eko Zamba, dan Ananda George. Sementara ada nama Sultan Saladin, Dolly Martin, Otik Pakis, Yurike Prastika, dan Riza Pahlawan di jajaran aktor senior. Apakah karena sekarang sudah masuk tahun politik ya? Jadi sutradaranya ingin mengingatkan kembali rakyat Indonesia tentang Pak Harto? Atau ingin mengkritik pemerintahan Pak Jokowi sekarang? Bisa jadi kan guys? Nah, itulah tadi judul-judul film Indonesia yang paling nyeleneh menurut Update Pro. Jika menurut kalian ada lagi judul lain, segera informasikan di kolom komentar ya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you, Update Lovers!